وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الأبرار الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكن أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyira al-ummahat wal akhawat, ibu-ibu dan saudari-saudari muslimat yang saya muliakan, yang saya hormati, serta para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini di petang hari Jumat yang mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala, kita diizinkan untuk kembali mengukir amal dan prestasi di salah satu tempat yang dicintai Allah ini, di Musalla Darul Hijrah Bangkinang yang sentiasa kita kenang, bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitabnya Al-Adabu Al-Mufrad. Kepada Allah kita memohon, mudah-mudahan Allah mudahkan memahami dan dikuatkan dan diberikan taufik serta hidayah untuk mengikuti. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang melalui majelis-majelis seperti ini kita mengenali sunnah-sunnahnya, adab-adab dan akhlaknya. Semoga pula kita bisa meneladani dan mudah-mudahan di akhirat dengan salat dan salam kita mendapatkan syafaat daripadanya. Ma'asyiral ummahat wal akhawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kita kepada bab yang ke-69, babu man ada jarahu hatta yakhruj. Bab tentang dosa orang yang menyakiti tetangganya sampai tetangganya keluar meninggalkan rumahnya. Ini munasabah dengan bab yang sebelumnya, yaitu tentang tetangga yang mengadu dan teraniaya oleh kelakuan tetangganya. Di dalam bab sebelumnya sampai disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengeluarkan barang-barangnya ke jalan, sehingga dilihat oleh orang lain dan ditanyakan, akhirnya diketahui karena perangai tetangganya tadi, sampai orang semuanya melaknatnya. Akhirnya melihat semua orang melaknatnya dan mengadu pula dia ke Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam merintahkan dia untuk berbuat baik kepada tetangganya kembali. Ini sampai dibolehkan membuka atau menyampaikan di depan umum hal seperti itu. Ini menunjukkan bahwa menyakiti tetangga adalah dosa besar, atau dosa besar karena menyebabkan laknat orang-orang yang melaknat. Salah satu tanda dosa besar adalah diancam dengan azab, diancam dengan laknat.
Dan di bab setelahnya atau bab ini juga Imam Bukhari ingatkan lagi di antara buruknya adab seseorang adalah menyakiti tetangga sampai dia keluar dari rumahnya akibat daripada intimidasi, gangguan yang selalu dia terima dari tetangganya tadi. Qala rahimahullah hadatsana Isam ibn Khalid. Hadatsana Isam ibn Khalid, itu Isam bin Khalid al-Hadrami Abu Ishaq al-Himsi. Abu Ishaq al-Himsi. Qala hadatsana Artat ibn al-Munzir, telah menceritakan kepada kami Arta ibn al-Munzir. Jika Arta ibn al-Munzir adalah juga al-Himsi, al-Alhani al-Himsi. Qala sami'tu, yakni Aba Amir al-Himsi, saya mendengar, yakni Aba Amir al-Himsi, namanya Abdullah ibn Ghabir. Abdullah ibn Ghabir al-Himsi. Qal, dia berkata, kana Thawban, yakni Thawban adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang dimerdekakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau ini dikenal dengan hadis di mana saking mencintai Nabi alaihi salatu wassalam sehingga beberapa hari berpisah dengan Nabi sampai kurus badannya, dan ini sampai ditanya oleh Nabi Malak. Lalu dikatakan oleh Nabi, kenapa seperti ini? Lalu dia ingat, ya Rasulullah, semasa di dunia ini kalau saya ingat denganmu saya bisa datang dan bertemu, tapi setelah kita mati nanti atau setelah berpulang ke akhirat nanti engkau tentu dapat surga yang lebih tinggi. Saya pun kalau masuk surga pasti yang jauh. Akhirnya sampai ke situ pemikirannya, saking cintanya pada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan bahwa seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Ma'asyiral akhwat dan ummahat yang dirahmati Allah, yaqul kana Thawban radhiyallahu anhu mengatakan, ma min rajulaini yatasaramani fawqa thalathati ayyam, tidak ada dua orang laki-laki yang saling meninggalkan. As-sarama aslinya adalah berlaku kasar atau berlaku kejam. Jadi fulanun sarim itu orang kejam, artinya saling membelakangi, saling meninggalkan. Fawqa thalathati ayyam, lebih dari tiga hari. Fayahliku ahaduhuma, lalu salah satu dari keduanya mati atau binasa dalam keadaan seperti itu. Famata wa huma ala zalika minal musarama illa halaka jami'an, lalu keduanya mati dalam keadaan belum berdamai, masih tetap saling meninggalkan, kecuali keduanya binasa. Artinya kalau binasa kan tidak selamat, binasa di akhirat berarti tidak selamat. Ini juga menandakan bahwa tidak berdamai dengan saudara ada termasuk kurangnya adab, karena innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Al-mu'minuna ba'dhum awliya'u ba'd, orang-orang beriman itu adalah pembantu bagi mukmin yang lain, masih loyal dengan sesama mukmin. Maka apapun alasannya, nak alasan dunia ataupun alasan agama, maka tidak dibolehkan untuk melakukan itu
ya, melakukan atau meninggalkan saudara dalam waktu lebih daripada 3 hari. Wa ma min jarin yadhlimu jarahu wa yaqharuhu, dan tidak pula ada seorang tetangga yang menzalimi tetangganya, wa yaqharuhu, dan membentaknya, hatta yahmilahu zalika ala ayakhruja min manzilihi illa halak, sampai akibat daripada kezaliman itu atau intimidasi itu membuat dia keluar dari rumahnya, membuat tetangga yang diintimidasi ini sampai meninggalkan rumahnya atau keluar dari rumahnya, kecuali orang ini binasa. Kecuali orang ini termasuk orang binasa. Ini juga ancaman besar yang disampaikan oleh Thauban radhiyallahu anhu, yang ini juga semakna dengan hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam sebelumnya, bahwa sesungguhnya termasuk perangai yang buruk man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, orang yang muslim yang tidak baik itu adalah orang-orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguannya. Man la ya'manul mu'minu bawa'iqah, orang yang tidak aman dari bawa'iqah, dari jamak dari ba'iqut. Ba'iqatun artinya adalah hal-hal yang membinasakan, jadi minal mubiqat, termasuk dosa-dosa yang membinasakan, yaitu adalah menyakiti tetangga kita. Oleh itu para ummahat yang dirahmati Allah SWT, ini yang membuat kita hendaknya senantiasa sangat berhati-hati kepada tetangga. Kalaupun tidak bisa untuk berbuat kebaikan, tapi harus bisa menahan diri dari berbuat keburukan. Nah, kalau kita jenis kalau sudah bertemu dengan orang pasti ada sesuatu yang mengundang perang, maka jangan sering keluar dari rumah. Biarlah tertutup aja pintu terus, tidak kita buka kecuali untuk berbuat kebaikan atau menghirup udara segar. Kalau seandainya menyebabkan sesuatu yang menjadi gangguan bagi tetangga, maka barangkali kita lebih baik tidak menampakkan diri. Tetapi tentu yang lebih baik adalah saling mengerti, saling berbuat kebaikan, dan saling peduli di antara tetangga. Ya, saling menyapa, saling memberikan salam, dan juga saling bertukar hadiah dan kebaikan. Hadis ini jelas sekali tunjukannya pada bab, yaitu bab tentang orang yang menyakiti tetangganya sampai dia keluar dari rumahnya. Di situ ada 2 perkara besar. Yang pertama adalah masalah orang yang meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini juga puncak kebinasaan. Dan yang kedua adalah orang yang senantiasa membuat tetangga tidak aman. Ini juga salah satu dari puncak kecelakaan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada kedua hal tersebut. Ya, kalau tidak berbaikan tidak lebih dari 3 hari, dan kalaupun menyakiti, jangan sampai tetangga lari. Mungkin kadang-kadang kita buat salah, tapi cepat kita meralat dan memperbaikinya. Baiklah kaum muslimat, para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah, ada munasabah pula dengan bab yang setelahnya, babu jaril Yahudi, bab bertetangga atau tetangga orang Yahudi. Artinya kita tentang orang yang bertetangga dengan orang Yahudi. Tuan-tuan tahu sendiri bahwa orang Yahudi ini adalah bangsa yang paling banyak bikin kesusahan umat manusia. Mereka memandang dirinya adalah sebagai tuan dan umat-umat yang lain sebagai budak.
Dalam keyakinan mereka, bangsa-bangsa lain diciptakan untuk berkhidmat kepada mereka, karena mereka adalah Sya'bullahil Mukhtar, bangsa Allah yang terpilih. Bahkan di antara mereka mengaku mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Makanya, dan mereka dikenal dengan orang-orang yang pembunuh para nabi dan suka membatalkan perjanjian dan suka berkhianat, tidak pernah bisa memberikan hormat. Itulah Yahudi. Nah, bagaimana dengan seseorang yang kalau bertetangga dengan orang jahat seperti ini? Apakah ikut jahat atau justru kita tetap harus beradab dan tidak membalas kejahatannya dengan kejahatan pula? Bab Jaril Yahudi, bab tentang kebaikan tetangga atau orang yang bertetangga dengan orang Yahudi, atau bab tentang adab orang yang bertetangga dengan orang Yahudi. Orang yang buruk pun ternyata juga Islam menyuruh kita menjaga adab yang baik kepadanya. Subhanallah. Qala hadatsana Abu Nuaim, Imam Al-Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim. Abu Nuaim masyhur, beliau adalah Al-Fadl ibn Dukain Al-Basri, adalah salah satu dari guru Imam Al-Bukhari yang sangat kuat hafalannya. Pernah diuji oleh Yahya ibn Ma'in, sahabat Imam Ahmad. Imam Ahmad melarangnya, jangan diuji lagi, ini orang sudah tajawazal qantara. Tapi Ibn Ma'in tetap juga maksa, akhirnya kena jingkang olehnya. Lalu kata Ibn Ma'in, sesungguhnya jingkangan Abu Nuaim lebih saya cintai daripada rihlah saya ke Yaman. Masya Allah. Karena dia dapat buktikan bahwa Al-Fadl ibn Dukain adalah rawi yang sabit, dan itu bagi seorang rawi hadis adalah suatu prestasi yang sangat-sangat tinggi. Walhamdulillah. Taib, ma'asyiral akhawat dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala hadatsana Bashir ibn Salman. Berkata Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami Bashir ibn Salman. Bashir ibn Salman Abu Ismail An-Nahdi, Abu Ismail An-Nahdi Al-Kufi. An Mujahid, dari Mujahid, itu Mujahid ibn Jabr, salah seorang ulama tafsir dan hadis yang terkenal. Qala, dia berkata, kuntu inda Abdullah ibn Amr, saya pernah bersama atau di tempat Abdullah ibn Amr, itu Abdullah ibn Amr ibn al-As al-Umawi. Dia mengatakan dia adalah salah satu dari al-Abadilatul Arba'ah, itu salah satu dari 4 Abdullah yang merupakan ulama-ulama juniornya para sahabat, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah ibn Amr ibn al-As, dan Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Junior tapi ilmunya mengalahkan senior, dan salah satu dari pencatat wahyu di masa Nabi masih hidup. Wa ghulamuhu yaslukhu syatan. Kata Mujahid, saya di rumahnya Abdullah ibn Amr ibn al-As, dan waktu itu ghulamuhu, pembantunya atau hamba sahayanya, sedang menguliti seekor kambing, berarti baru disembelih. Dan di ayat lain dijelaskan itu pada waktu Idul Adha, itu pada hari raya Idul Adha, dan kejadiannya ini adalah di Mesir, karena ayahnya Amr bin al-As adalah gubernur Mesir di masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa ghulamuhu yaslukhu syatan, dan anak atau pembantunya
sedang waktu laki-lakinya sedang menguliti seekor kambing. Faqala ya gulam, wahai gulam, wahai anakku, idza faragta fabda bijarina al-yahudi. Nanti kalau kau sudah selesai mengulitinya dan memotong-motong kambing tadi, kambing kurban tadi, maka mulailah dengan tetangga kita yang Yahudi itu. Jadi ini ceritanya berada di Mesir. Karena waktu di masa itu di Madinah dan di Jazirah Arab tidak ada lagi Yahudi. Karena Nabi pernah mengatakan tidak boleh ada dua agama yang eksis di Jazirah Arab. Nah, faqala rajulun minal qaumi al-yahudi aslahakallah. Ada seseorang dari yang hadir waktu itu, kan hari raya kan ramai itu, ada seorang yang hadir, kok Yahudi diberi pula aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Qala, nah sahabat itu memang kalau berbuat selalu beralasan dan berdalil kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Qala inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi saking seringnya dia dengar pesan Nabi alaihi salatu wasallam tentang berbuat baik pada tetangga, hatta khashina aw ru'ina annahu yuwarrithuhu aw sayuwarrithuhu, sampai kami khawatir atau sampai kami melihat atau berpendapat Nabi akan menjadikannya ahli waris, yaitu bahwa tetangga itu saking dekatnya, saking dipesan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabatnya, sampai sebagian sahabat mengira jangan-jangan ini tetangga akan dijadikan sebagai bagian dari ahli waris. Nah di sini para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah SWT, dia ingat pesan Nabi alaihissalam, dan Nabi tidak membedakan atau tidak menyebutkan tetangganya siapa, tapi asal tetangga mesti kita memperhatikannya, mesti kita membelanya, mesti kita berbuat baik kepadanya. Dan itu tidak bertentangan dengan wala dan bara, yaitu prinsip bahwa kita membenci kekufuran dan membenci orang kafir. Tetapi benci tidak menghalangi kita untuk memberi hak-hak yang mesti mereka dapatkan. Bukankah kita disuruh membenci orang-orang tua kita yang masih kafir, seperti yang dilakukan oleh para sahabat dulu? Tanda bencinya ketika di medan perang, mereka justru mencari ayahnya kalau ayahnya kafir, atau mencari anaknya kalau anaknya masih kafir, karena mereka melihat itu adalah salah satu cara untuk ini membuktikan imannya. Tetapi ketika dalam keadaan damai, ketika dalam keadaan bersama, Allah justru menganjurkan kita untuk menjalin silaturahim dengan orang yang kita benci itu. Orang yang kita benci itu kalau mau ada hubungan. Makanya ketika Asma binti Abi Bakar didatangi oleh ibunya yang masih dalam keadaan kufur ke Madinah, lalu dia tidak mau menyambut ibunya. Dan dia bertanya ke Nabi SAW, inna ummi atatni wa hiya raqibah. Ibu saya datang menjengukku, mau memberikan hadiah kepadaku. Apa asiluha? Apakah boleh saya berhubungan silaturahim dengannya? Padahal dalam keadaan syirik. Kata Nabi SAW, siliha. Kamu tetap harus berbuat baik kepadanya, menjalin silaturahim dengannya. Nah tadi Asma ketika tidak mau menerima karena benci atau karena suka? Pasti karena benci. Membenci orang kafir itu adalah suatu kewajiban, tapi
menjalin hubungan dengan yang masih ada hubungan dengan kita, atau berbuat baik kepada yang mesti kita berbuat kepadanya seperti tetangga, ini adalah suatu hal yang dianjurkan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau seandainya kedua orang tuamu memaksa kamu untuk menyekutukanku dengan selainnya, padahal kamu tidak punya ilmu tentang itu, jangan taati mereka berdua, tak boleh taati. Walakin wasahibhuma fid dunya ma'rufah, tetapi di dunia kalian harus bersahabat, harus dekat, harus saling mempedulikan, saling memberikan khidmat secara duniawi seperti yang ma'ruf, dikenali. Makanya ma'asyiral akhwat yang rahmati Allah, tak sekadar ini kadang-kadang orang kan mengira kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu orangnya adalah kasar, tidak ada kasih sayang sama sekali. Ini adalah kekeliruan yang luar biasa dari orang. Tapi memang orang benci tak akan pernah bisa melihat kebaikan orang baik. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Ya, mata yang suka akan menutupi semua aib. Tapi kalau seandainya mata yang tidak suka, maka akan tubdil masawiyah, akan melihatkan segeluruh keburukan. Syekhul Islam ketika berperang melawan orang Tatar, orang Mongol, dan terjadi perjanjian bertukar menukar tawanan, akhirnya dibebaskanlah oleh orang Mongol itu orang-orang Islam saja. Padahal bersama mereka ada juga ahlul zimmah, Yahudi dan Nasrani yang ditawan oleh orang-orang Tatar. Lalu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ahlu zimmatina qabla ahli millatina. Tolong dikembalikan ahli zimmah, yaitu yang hidup di antara orang-orang kafir bersama orang Islam di bawah pemerintahan Islam, itu juga harus didahulukan sebelum dibebaskannya orang-orang yang seagama dengan kami. Artinya apa? Bahwa kebaikan yang harus diberikan kepada orang-orang kafir yang kita tidak senang, itu tidak boleh dihalangi. Dengan kata lain, tidak boleh menzalimi hak mereka walaupun kita disuruh membenci amalan dan pribadi mereka. Inilah yang dimaksud dengan al-wara wal bara dalam Islam. Baiklah para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah SWT, tadi kita lihat bagaimana Abdullah ibn Amr yang merupakan murid langsung Nabi SAW mulai berikan daging kurban tadi kepada tetangga Yahudi sebelum yang lain. Ini menunjukkan bahwa bertetangga dengan orang Islam itu sungguh menenteramkan dan menyenangkan. Dan itulah sebabnya dulu ketika Salahuddin Al-Ayyubi atau Muhammad Al-Fatih menaklukkan negeri-negeri non-Muslim dulu, atau ketika Salahuddin mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan umat Islam, ya sangat berbeda dengan orang-orang salib yang sebelumnya memandikan Baitul Maqdis, bukan memandikan lagi, membanjiri Baitul Maqdis dengan darah-darah kaum muslimin yang notabene adalah warga-warga sipil, para wanita, anak-anak, alim ulama, tua renta yang tidak ikut angkat senjata. Tapi bagi mereka tidak ada rasa kasihan, karena bagi mereka itu adalah sesuatu kebiasaan. Tapi ketika Salahuddin kembali merebut Baitul Maqdis, maka yang terjadi adalah darah tidak ada yang tumpah di dalam kota. Itulah Islam. Itulah Islam yang rahmatan lil alamin. Barangkali ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian juga lihat ketika terjadi hari ini di masa kita, pertukaran tawanan antara Israel dengan kaum muslimin di Gaza, maka kita lihat bagaimana
tawanan-tawanan dari Yahudi yang dilepaskan oleh kaum muslimin, mereka diberikan hadiah, mereka dikembalikan dengan kepala tegak, dan sebaliknya kaum muslimin yang ditawan oleh Israel ditebaskan dalam keadaan mata tertutup dan harus menunduk dan sama sekali tidak ada penghormatan sama sekali. Gimana orang-orang buruk takkan pernah mengetahui nilai kebaikan, tapi orang-orang baik sekecil apapun nilai kebaikan dan keadilan tetap dilakukan. Hari ini saja kita lihat bagaimana orang Islam bisa menerapkan apa yang dianjurkan oleh Nabiul Islam, sedangkan orang-orang kafir tetap sesuai dengan namanya ingkar, tidak bisa memberikan bukti kebaikan. Nah, kalau demikian mudah-mudahan semakin mengokohkan hati kita dengan Islam dan iman kita, sehingga kita tetap baik walaupun orang berbuat buruk kepada kita. Tadi tetangga yang buruk, kita tetap berbuat baik kepadanya. Orang yang tetap berbuat jahat pada kita, kita tidak mau meninggalkannya. Kemudian bahkan orang-orang yang tidak seagama dengan kita, kalau ada kebaikan di rumah kita, kita tidak menghalanginya untuk mendapatkannya. Baiklah para akhwat yang dirahmati Allah SWT, barangkali ada satu bab di setelahnya kita selesaikan, bab yang ke-71. Qala rahimahullah, babul karam, bab tentang kedermawanan, bab tentang kedermawanan atau bab tentang kemuliaan, tentang kemuliaan dan ya martabat. Qala rahimahullah, hadatsana Muhammad ibn Salam, Muhammad ibn Salam ibn al-Faraj as-Sulami al-Bikandi. Qala akhbarana Abdah, telah menceritakan kepada kami Abdah, yaitu Abdah ibn Sulaiman al-Kufi. An Ubaidillah, dari Ubaidillah ibn Hafs ibn Umar ibn Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an al-Umari, an Sa'id ibn Abi Sa'id, dari Sa'id ibn Abi Sa'id Kaisan al-Maqburi, dikenal dengan Sa'id al-Maqburi al-Madani. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi yang namanya diperselisihkan tapi kunyahnya sangat dikenal dengan Abu Hurairah penyayang kucing, dan adalah sahabat yang paling banyak berikan hadis dari Nabi SAW berkat doa Nabi untuknya, dan berkat pula ketangguhan dan kesungguhannya dalam mengikuti Nabi SAW, sehingga digelar dengan Hafizatul Islam wa Rawiyatul Islam. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW ditanya, ayun nasi akram, manusia yang mana yang paling mulia, atau siapakah di antara manusia yang paling mulia? Qala akramuhum indallahi atqahum, yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa di antara mereka, seperti dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Qalu laisa an hadza nas'aluk, mereka berkata, ya Rasulullah, bukan ini yang kami tanyakan. Qala, lalu Nabi menjawab lagi, fa akramun nasi Yusuf, maka manusia yang paling mulia adalah Yusuf, Nabiullah, ibnu Nabiyillah, dia seorang nabi, seorang nabi Allah, anak nabi Allah, ibnu Khalilillah, anak dari Khalilillah, yaitu Ibrahim. Yusuf adalah anak Yakub, Yakub adalah anak Ishaq, Ishaq adalah anak Ibrahim alaihi wassalam. Jadi Yusuf nabi, anak nabi, cucu nabi, dan datuknya adalah Ibrahim yang merupakan kekasih dekat Allah. Berarti Nabi SAW mengatakan Yusuf nabi, anak nabi, cucu nabi. Masya Allah ya, Nabi tidak menyebutkannya dia
Bukan berarti Yusuf lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka bertanya lagi, laisa an hadza nas'aluka ya Rasulullah, bukan ini yang kami tanyakan. Qala fa an ma'adinil arab tas'aluni, kalian menanyakan tentang asal muasal orang Arab. Qalu na'am, yaitu yang kami tanyakan. Artinya siapa yang paling mulia dari orang-orang yang Arab ini? Qala fa khiyarukum bil jahiliyati khiyarukum bil islami iza faquhu, ya, atau iza faqihu, tapi yang paling banyak seperti kata Imam Nawawi rahimahullah, dhabitnya adalah iza faquhu, yaitu iza faquhu, orang yang terpilih di antara kalian di masa jahiliyah, mereka juga yang terpilih di dalam Islam, dengan syarat iza faqahu, apabila mereka paham agama dengan baik. Apabila mereka paham agama dengan baik. Dan ini benar. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia mulia di masa jahiliyah. Bukankah di masa jahiliyah beliau dikenal dengan At-Tahir, laki-laki suci, Al-Amin, As-Sadiq, laki-laki yang amanah dan benar. Setelah Islam, beliau masih menjadi Sayyidul Anam, manusia penghulu anaknya manusia. Apa sebab? Karena faqaha, karena beliau paham agama dengan baik. Paham agama dengan baik. Kita lihat lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, dari sejak masa jahiliyah beliau juga disegani karena kesalehannya. Di tengah-tengah rusaknya akidah, orang menyembah berhala, beliau tidak terlibat. Di tengah rusaknya dan adanya dekadensi moral, orang ada yang berjudi, ada orang yang mengundi nasib, ada orang yang berzina secara legal formal, tapi ada yang minum khamar, tapi Abu Bakar tidak pernah tercemar. Sehingga setelah masuk Islam, jadi pula manusia paling utama. Setelah Nabi, beliaulah orang yang paling mulia di antara umat ini. Kita lihat lagi Khadijah bintu Khuwailid al-Asadiyah. Di masa jahiliyah dia tidak terkontaminasi, dan justru dengan kekayaan yang melimpah, kemudian paras yang cantik jelita, semua orang ingin mendapatkannya, tetapi akhlaknya tidak rusak, sehingga terkenal dengan At-Tahirah, wanita suci. Masya Allah, masuk Islam jadi manusia atau salah satu wanita yang menjadi percontohan bagi wanita di dunia selamanya. Lihat pula Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, juga tidak pernah sujud pada berhala. Makanya ketika datang dakwah Islam, dengan mudah dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jadi manusia terpandang. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Makanya khiyarukum bil jahiliyah, khiyarukum bil Islam. Cuman orang-orang yang tidak mau menerima Islam, walaupun terpilih di masa jahiliyah, tetapi tidak masuk Islam karena takut hilang kedudukan, maka mereka tidak menjadi orang terpilih di era Islam. Oleh itu kaum muslimat yang dirahmati Allah, maka bersyukur kita, merasa lega kita, karena kita alhamdulillah Allah terima sebagai hambanya yang muslim dan muslimah, dan kita pun mau untuk senantiasa memperbaiki, mengupdate pemahaman agama kita dengan hadir selalu di majelis-majelis ilmu. Mungkin banyaknya sudah kita ketahui, tetapi mengulanginya adalah zikrullah,
dan mengingatkan, mengajarkannya adalah sebagai dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali Allah berikan bagian yang terbesar dari segala kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang pula terpilih ketika kita faqih dan paham agama ini, apalagi kalau kita dikuatkan untuk mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini salah satu dari adab yang ada, yang sebelumnya kita jaga. Sebelum kita mengaji, semakin mengaji adab itu semakin berseri. Seperti tadi di masa jahiliyah, adab itu dijaga oleh orang-orang itu, dan setelah Islam mereka semakin tinggi dan semakin melejit. Namanya yang dulu hanya dikenal di kalangan orang Mekah, tetapi agama nama mereka megah, dikenal di sepanjang atau di seluruh dunia. Siapa yang tak kenal dengan Abu Bakar? Siapa tak kenal dengan Umar? Siapa tak kenal dengan Utsman? Siapa tak kenal dengan Ali? Ya, sampai musuh-musuh Islam seperti Syiah harus membuat riwayat-riwayat palsu untuk menutupi mereka. Tapi bagaimana nak menutupi matahari dengan dua telapak tangan? Ditutup dari jauh tidak akan tertutupi, ditutup dari dekat tangan terbakar. Karena tuhin sakhratan yawman liyuhinaha falam yadir ghaira qarnihil wa'iluh. Seperti kambing hutan, kambing gunung yang tidak menggolekkan batu besar untuk dia jatuhkan, yang patah tanduknya sendiri. Berbagai cara orang nak menjatuhkan para sahabat Nabi, orang-orang pilihan, tetapi mereka sendiri yang jadi korban. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, mudah-mudahan Allah teguhkan kita di jalan ini, dan Allah berikan nikmat ini selalu kepada kita sampai kita mati dalam ketaatan kepadanya dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para ummahat semua dan para akhwat. Mudah-mudahan Allah menjaga antuna semuanya dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada pertanyaan Zat? Sangkut tadi tak ada. Nah, sini. Sini sayang. Sini. Masya Allah. Oke. Banyak rupanya. Baik. Semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya ketika pergi melaksanakan ibadah umrah dengan cara berhutang ongkosnya? Karena ada salah satu titik-titik umrah mempromosikan terapannya dengan cara ketika jemaah pergi berdua hanya bayar satu orang, yang satunya bayar ketika pulang umrah diansur dalam jangka 1 tahun. Umrah dan haji pada asalnya adalah bagi yang sanggup. Itu pada asal bagi yang sanggup. Bahkan dalam pembahasan kita di buku-buku fikih para ulama kita, sebelum berangkat justru disuruh menyelesaikan hutang piutang kita. Karena perjalanan tidak ada jaminan apakah kita balik atau tidak. Ya, kita tentu inginnya selamat, apalagi dengan cara dan alat transportasi yang sudah maju seperti hari, tapi kita tidak ada jaminan. Oleh sebab itu, bahkan kalau kita meninggalkan keluarga, mesti meninggalkan nafkah yang cukup selama kita pergi. Oleh sebab itu, kalau dilihat dari sisi ini, berarti bertentangan dengan prinsip asal daripada perjalanan haji dan umrah itu. Nah,
Cuman di satu sisi ada celah yang diberikan oleh para ulama, juga ada pembahasan andainya seseorang berangkat dalam keadaan berhutang. Ini pembahasannya bukan berhutang untuk umrah. Tolong diingat ya, tolong dicatat, bukan berhutang untuk umrah, tapi pergi umrah atau haji dengan meninggalkan hutang. Itu beda konteksnya. Ada berhutang, ini pertanyaannya kan berhutang untuk umrah. Yang satu yang dibahas oleh ulama kita dulu itu adalah seandainya kita pergi haji atau umrah dalam keadaan meninggalkan hutang, boleh atau tidak. Misal, ini banyak kita temukan di lapangan, seatnya keluar untuk haji, karena kan sekarang antrian haji kan banyak atau lama, apalagi setelah penyelewengan Menteri Agama. Allah musta'an. Ya, jatah diselewengkan, entahlah sejak kapan dimulai. Dan termasuk yang membuat antrian panjang ini adalah dana talangan haji itu berhutang berangkat itu. Nah sekarang misalnya keluar seat kita, tapi ada hutang yang belum kita bayar, boleh berangkat atau tidak? Ini konteks yang pernah dibahas atau sering dibahas dalam buku fikih, boleh atau tidak. Maka dalam hal ini sebagian ulama membolehkan dengan catatan izin orang yang kita berhutang kepadanya. Izin orang yang berhutang kita kepadanya. Oleh sebab itu wallahu a'lam, tidak dianjurkan untuk berhutang untuk berangkat haji dan umrah, karena belum wajib. Apalagi kalau seandainya hutang itu belum pasti bisa kita bayar. Yang belum pasti itu maksudnya adalah kita tidak punya anggaran untuk bayarnya. Beda dengan orang yang punya anggaran bahwa saya akan menerima uang dalam 1 tahun ini, sejumlah hutang itu dikeluarkan dari belanja rutin saya. Itu iya. Oleh sebab itu wallahu alam, saya tidak merekomendasikan untuk berhutang untuk pergi umrah atau haji, karena konteksnya beda. Wallahu alam. Tapi kalau seandainya orang juga pergi, sah umrahnya, sah hajinya, sah umrahnya, sah hajinya. Nah, wallahu alam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, ana berjualan setiap hari, semoga Allah berkahi. Yang ingin ana tanyakan yakni ana menjual makanan dan minuman dengan harga lebih murah pada karyawan-karyawati rumah sakit, sedangkan kepada yang lain ana menjual dengan harga standar. Bolehkah ini di dalam Islam? Sangat boleh sekali, kecuali ada hal-hal lain yang menyebabkannya. Tapi kalau seandainya hanya sekedar memberikan ini apresiasi kepada pekerja rumah sakit, bukan karena supaya dapat borongan rumah sakit, nah, itu sah saja ya. Tapi kalau ada hal-hal lain yang tersembunyi saya tidak tahu, itu perlu dinyatakan. Tapi kalau seandainya hanya sekedar ya untuk memberikan apresiasi mereka mengurus orang sakit lalu diberikan harga murah, itu sangat bagus. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau untuk mendapat proyek rumah sakit, itu saya belum bisa merekomendasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tulisannya bagus, semoga berkah tangannya. Izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan rasa kecemasan yang berlebih? Selalu memikirkan kejadian yang buruk sebelum kejadian itu terjadi. Jika anak sakit, saya selalu memikirkan yang lebih buruk. Saya juga takut akan kematian. Rasa ketakutan yang tidak jelas dan yang tidak karuan. Subhanallah. Risau adalah amalan yang tak ada gunanya. Ada seorang laki-laki, dia sedang dinas luar mengikuti sebuah
acara di Yogyakarta, dapat berita dari keluarga anaknya meninggal atau sakit keras, meninggal kondisi nasab atau sakit keras. Tentu sebagai seorang ayah yang sayang pada anak, tentu berusaha untuk segera pulang. Tidak dapat izin dari panitia, tapi tidak mendapatkan tiket untuk pulang. Dari pesawat dicari dengan cara apapun, ternyata tidak ada. Biasanya kan kalau hal-hal seperti ini kan ada sifatnya emergensi di setiap penerbangan, tapi ternyata nggak ada. Lalu karena tidak ada, akhirnya dia ikut normal, mengikuti seminar, menunggu penerbangan besok. Menunggu penerbangan besoknya. Teman-temannya pada heran, kamu anak meninggal tapi tetap ikut kegiatan. Apa dia bilang? Saya sudah berusaha untuk pulang, ternyata tak ada, ditakdirkan tidak bisa. Nah, untuk apa sih risau? Risau saya tidak akan pernah mengembalikan anak saya. Risau saya tidak akan mempercepat langkah saya. Risau saya tidak akan menyenangkan hati saya. Oleh sebab itu, saya berprinsip risau tak berguna. Oleh sebab itu, saya tak apa, saya tetap ikut kegiatan ini. Nah, ini yang harus kita lakukan. Bahwa risau itu tidak ada gunanya. Memikirkan yang buruk-buruk itu justru menyiksa. Dan itu biasanya dari syaitan. Syaitan itu sebenarnya kalau kita berkawan dengannya, ditakut-takutinya kita. Jadi ibu mungkin masih buka peluang bagi syaitan masuk. Sebenarnya yang buat keputusan, jangan biarkan syaitan. Jangan biarkan syaitan yang buat keputusan dalam urusan kita, tapi kita yang buat keputusan. Ini syaitan mengakuti kita. Makanya banyak-banyak berlindung kepada Allah daripada bisikan-bisikan syaitan. Auzubillahi min hamazatish syayatin wa auzubika ayyahdurun. Nah, kita yang bikin keputusan. Sama juga dengan berbuat maksiat. Jangan ikutkan syaitan buat keputusan. Kita yang putuskan. Karena syaitan nanti juga akan berlepas diri dari kita. Setelah kita misalnya terjadi apa yang kita khawatirkan, dia juga tidak akan menghibur kita. Maka banyak berlindung kepada Allah daripada bisikan syaitan. Yang ketiga, kuatkan tawakal pada Allah SWT. Karena tawakal, menyerahkan diri kepada Allah, membuat kita tidak mikirkan hal-hal yang lain. Lihat Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke atas api besar, datang Jibril menawarkan pertolongan. Alaka ilayya hajah, ada yang bisa dibantu hai Ibrahim? Dia jawab, amma ilaika fala, kepadamu hai Jibril saya tidak butuh, amma ilallahi bana'am, kepada Allah saya butuh. Masya Allah, Jibril tidak tersinggung dia. Tidak, kepadamu tidak, tapi kepada Allah iya. Maka serahkan pada Allah SWT. Apapun yang Allah tetapkan, itu yang terbaik untuk kita. Dan yang keempat adalah yakini tak akan terjadi apapun kecuali atas kehendaknya, dan kehendak Allah itu yang terbaik untuk kita. Kalau seandainya Allah inginkan anak kita mati, tidak ada yang bisa menghalangi. Bahkan kita pun mati, tak ada yang bisa menghalangi. Terus apa kita risaukan? Oleh sebab itu, yang kelima adalah yakinlah bahwa sesungguhnya ridha dengan apa yang Allah berikan, itulah yang sumber kebahagiaan hidup itu. Wabillahi taufiq. Banyak berdoa kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita menjauhi saudara sendiri sampai bertahun-tahun tanpa komunikasi karena sering berkata-kata zalim kepada kita? Maksud tidak berhubungan sama sekali, ya bukan karena ini. Maksudnya berhubungan itu bukan artinya menelpon tiap hari, mungkin kita tidak bisa. Kadang-kadang, ya mohon maaf, kadang saking banyaknya keluarga kita. Tapi ketika ingat, ya kita lakukan.
Kita ingat, kita lakukan. Atau kita bukan meninggalkannya karena memutuskan hubungan, tapi karena mungkin kadang masing-masing dengan kesibukan. Nah, ketika ingat, lakukan silaturahim. Mudah-mudahan tidak berdosa. Tapi karena menghindari kezaliman yang dia lakukan tanpa kita memutuskan hubungan sebenarnya, ya mudah-mudahan tidak berdosa kita. Tapi sebaiknya tetap juga dihubungi. Mana tahu dia sudah menjadi baik pula, lebih baik daripada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita untuk memakai tasbih? Terima kasih. Bertasbih atau memakai tasbih? Memakai alat. Wallahu a'lam. Tentu yang paling baik itu adalah sunnah Nabi SAW, itu menghitungnya dengan 2 suah jari ini. Tapi kalau ada yang mengatakan atau yang memakainya sebagai sarana, wallahu alam, sebagian ulama mengatakan tidak masalah karena dia hanya sarana. Tapi sebaiknya tetap dengan yang Allah atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunakan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghadapi tetangga yang selalu mencari masalah hanya karena daun pohon yang jatuh ke rumahnya? Nah, kalau gitu bikin apa, penampung daun itu, bikin kanopi, jangan sampai jatuh ke rumahnya, selesai. Atau tebang pohon itu, tebang aja pohon itu, selesai. Atau undang orang PLN untuk nebang pohon itu. Yes ya. Kan biasanya lewatkan apa namanya nah, so akan lewat di situ supaya pohonnya ditebang aja itu pohon, bikin masalah aja itu pohon. Ya. Atau tebang yang bagian ke rumahnya, dahannya yang bagian kita ini. Tapi memang yang suka bermasalah, tidak masalah pun bikin masalah. Ya, sebenarnya ikhwan ya, akhwati billah, hati itu yang memang harus ditata sebenarnya, dan banyak bersabar. Tapi bismillah, semoga Ustadz dan keluarga beserta majelis kajian sore ini dalam ridhaan Allah, amin ya rabbal alamin. Bertanya Ustadz, bolehkah wanita safar umrah tanpa mahram? Syukran Ustadz. Ya, saya kira ini pertanyaan sudah terlalu sering. Musafir pada asalnya tidak boleh dilakukan, jangankan wanita, laki-laki pun sebenarnya wajib punya mahram juga. Ini ibu-ibu merasa tersinggung terus ya. Laki-laki dilarang Nabi musafir sendiri. Ar-rakibu syaitan. Satu laki-laki yang musafir setan. Warakibani syaitanan, 2 orang masih 2 syaitan. Wathalathatu rakbun, 3 baru. Ibu cuma 2 cuma. Nah, makanya kalau kami ini musafir harus mesti bertiga dulu. Nah, ibu-ibu cuma berdua dah boleh. Jadi sebenarnya jangan kami payah sekali, bawa enggak. Justru kita yang payah. Nah, jadi jangan musafir sendiri. Nah, boleh tak wanita musafir untuk umrah? Sekali lagi, tengok dulu umrahnya wajib atau bukan. Kalau seandainya wajib, dia kan bukan rukun. Yang wajib tuh, yang rukun itu adalah haji. Biasanya pertanyaannya umrah untuk haji. Sedangkan umrah, ya umrah itu wallahu alam, ya ada yang mengatakan wajib, ada yang sunat. Tapi kalau kita pas haji, maka diwajibkan untuk juga umrah. Anggaplah wajib, umrah wajib. Nah, haji saja yang rukun disyaratkan ada mahram, apalagi umrah yang bukan rukun Islam. Nah, sebagian ulama menjadikan bahwa tiadanya mahram menggugurkan kewajiban, sebab Allah katakan man istata'a ilaihi sabila,
siapa yang punya kesanggupan untuk pergi ke haji itu. Minil istita'ah, di antara syarat istita'ah itu adalah selain bekal dan kendaraan adalah aman di jalan. Bila tidak aman, maka tidak wajib pergi haji. Nah, dalam hal ini terjadi khilaf di antara ulama. Kalau seandainya wanita itu pergi dengan rombongan wanita yang thiqat. Apa makna wanita yang thiqat? Yang tahu mereka adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau thiqat di sini wangsiko, itu enggak. Karena mohon maaf, banyak sekali di antara wanita-wanita kita yang tidak mengetahui batas-batas itu. Walaupun mereka 10 nanti dokek-dokek aja apa-apanya, namun tidaknya. Jadi wanita thiqat yang tahu batas-batas bergaulan. Di antara yang membolehkan adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, karena keberadaan jamaah yang seperti itu menjadi seolah-olah sebagai mahram yang membuat dia malu untuk dekat-dekat dengan laki-laki. Rahasia kenapa mahram itu ada ulama menyebutkan seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau wanita itu nak diganggu oleh laki-laki jahat, ada saudaranya atau ada suaminya atau ada ayahnya atau anaknya yang melindungi. Yang kedua, andainya dia sendiri yang nak berbuat jahat menyimpang, ada orang lain yang membuat dia segan, yaitu keluarganya tadi, anaknya, suaminya, segan atau takut. Nah, makanya wanita yang tadi dikatakan thiqat itu kira-kira segan tak dia dengan wanita itu melakukan penyimpangan? Kalau sama-sama nyimpang, tidak mahram, tidak menduduki mahram. Dari sebab itu maka dilihat sekali. Bagi yang melihat ada keringanan itu, betul-betul hendaknya dengan kelompok wanita yang dengannya dia tidak mungkin melakukan penyimpangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa Ustaz, pertanyaannya di luar tema. Besok aja lah ya. Bagaimana hukumnya jikalau seorang suami yang selalu mengungkit aib-aib istrinya? Ini suami tidak mau tenang hidupnya ini. Ya, itu aib terus dibuka, tentu aib dia dibuka pula. Lebih banyak pula aib kita kadang-kadang. Jadi ini suami tidak mau tenang hidupnya, bahkan di depan teman-temannya. Lalu bagaimana sikap istri terhadapnya? Pertama, harus disadari oleh suami ini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Allah menyebut kita masing-masing pakaian bagi pasangannya. Tapi kalau membuka aib berarti bukan berpakaian lagi, sama dengan menelanjangi. Nah, ini yang begini ini harus diperbaiki, acaranya. Ya, kalau belum mengaji suruh mengaji. Kalau sudah mengaji suruh ngaji yang benar. Ya, kadang mohon maaf ada sebagian juga walaupun sudah mengaji tapi kadang-kadang belum masuk kaji. Ya mohon maaf, di antara kita-kita yang Masya Allah akidahnya bagus, kadang cuman dari sisi akhlak kena. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya perlu disuruh bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya bagus. Itu suatu hal yang patut disyukuri bila kita dapat pasangan yang mau menutupi segala kekurangan. Bukan dia tidak tahu, tapi ada sifat seperti kata Imam Ahmad rahimahullah, at-taghaful, yaitu pura-pura tidak tahu. Bukan tidak tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Ini yang membuat langgengnya dan tenangnya kehidupan kita berumah tangga.
Oleh sebab itu mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan suami ibu ini atau suami kakak ini Allah berikan petunjuk dan disadarkan bahwa dia adalah pakaian. Nah, bagaimana menyikapinya? Ya, banyak sebenarnya bisa lakukan ini, tapi salah satunya pertama sekali sabar. Yang kedua, jangan balas, jangan dibalas. Yang ketiga, berdoa pada Allah. Yang keempat, suruh dia ngaji. Yang kelima, ya palingkan perhatiannya dari orang lain ke kita saja. Itu yang payah kadang ya. Kalau lamu nikahnya, lah bosan lah nengoknya kan. Nah, itulah buat trik-trik yang membuat ibu tidak bosan, dia pun tidak jenuh. Karena kalau sudah, masalahnya kan bertemu dengan orang lain. Dan kekurangan itu memang, ya mohon maaf juga kadang-kadang dari kita juga. Kan ada yang bertanya gimana caranya supaya suami tidak berpaling pada orang lain. Ya tentu saja harus bersaing sama orang lain tuh. Iya harus bersaing orang lain tuh. Kalau orang tuh pas dia datang, silakan om katanya. Dia mau makan apa? Nyawa enggak? Kamano aja masalah mogoninya. Artinya tentu enggak ada kadang-kadang pulang enggak ada. Nah, jadi memang kalau masalahnya di situ, ya perbaiki cara kita. Awalnya tutul apa ya Ustaz? Enggak mau aja masalahnya. Ya kadang-kadang ya orang jauh udah senyum orang nyambut dia, kita dah jauh sudah orang jauh lah datang ngatur nyambutnya, akhirnya tentu enggak. Allah musta'an. Tolong perbaiki itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, apun izin bertanya di luar banyak luar tema ini. Mana hukum tentang BPJS tenaga kerja serta ingin bertanya ini ya nanti aja lah ya, panjang pertanyaannya nih. Tapi secara umum BPJS itu ada yang sifatnya dibayarkan oleh perusahaan, itu insya Allah boleh. Tapi kalau yang pribadi-pribadi tergantung ada unsur ininya atau tidak. Yang intinya kita ini dipaksa. Masalah intinya kita dipaksa, kalau tidak dilayani. Nah, Allah musta'an. Jadi sebenarnya dia mirip asuransi sosial yang non profit itu sepakat boleh. Tapi kalau dia diprofitkan ini yang jadi masalah. Tapi bukan kita pelakunya. Mudah-mudahan tidak masalah sekarang. Ya ikuti karena memang dipaksa. Apalagi ke depan semua urusan harus berkaitan dengan BPJS. Assalamualaikum, Ana mau bertanya tentang hadis sedangkan anak perempuan keluar tanpa menutup aurat sedangkan juga ayahnya hampir ke neraka. Apakah hadis ini sahih? Selangkah anak perempuan keluar tanpa menutup aurat, selangkah juga ayahnya hampir ke neraka. Saya tidak tahu nih. Saya tidak tahu lapasnya seperti ini, nanti kita murojaah ya. Nah. Assalamualaikum Ustaz, bertanya bagaimana kita bersikap sebagai seorang umat Islam terkait terkait yang terjadi viral di media sosial soal ini, di mana seorang pejabat pemerintah daerah membuka aib diri pejabat pemerintah lain. Kalau itu tidak ada urusan kita, urusan mereka, diam aja lah. Diam aja lah, urus kepo sekali urusan orang. Iya, tidak usah diurus urusan dia itu. Kalau kita togang. Intinya membuka aib tidak boleh, tutup aja aibnya tuh. Nah, selesai. Nah, keluarga kita, keluarga kita, enggak kan ya, biarin aja. Jangan nasihati kalau enggak bisa ya. Jangan sibuk dengan hal-hal seperti itu. Allah musta'an. Apakah boleh menjamak salat kalau kita dari Bangkinang ke Pekanbaru? Menjamak boleh, mengqasar
Mengqasar saya tidak membolehkan karena belum safar. Sebab Bangkinang Pekanbaru belum dianggap safar. Walaupun Nabi pernah musafir jarak kurang dari itu, tapi di urf Madinah waktu itu masuk musafir. Tapi di urf orang Bangkinang ke Pekanbaru, saya sudah tanya dengan guru-guru yang dulu senior, mereka tidak menyebutnya safar. Jadi kebiasaan kita dari Pekanbaru ke Bangkinang disebut musafir atau tidak? Tidak. Karena yang mengatakan tidak membatasi musafir itu dengan jarak seperti dalam mazhab Syafi'i, yaitu 2 marhalah atau 4 parsakh, itu 82 kilo. Yang mengatakan kurang dari itu musafir, memang di urf mereka itu musafir. Sedangkan urf orang Bangkinang kalau pergi Pekanbaru tidak terhitung musafir. Oleh sebab itu tidak boleh diqasar. Dijamak boleh. Kalau dijamak boleh. Karena tidak ada lazimnya jamak dengan qasar. Qasar tak boleh karena belum dianggap safar. Buktinya, untuk membuktikannya dia belum dianggap safar, bisa tidak bulan puasa ibu tak puasa kalau ke Pekanbaru? Bukan masalahnya tidak mau, masalahnya yakin tidak membatalkan puasa? Yakin? Yakin tidak? Tidak nampaknya, berarti belum musafir. Sebab kalau boleh membatalkan puasa dan yakin itu tidak masalah, boleh qasar. Tapi kalau tidak yakin batalkan puasa, berarti ibu belum musafir. Jelas? Jelas? Joleh. Yang tidak joleh kan kata-kata itu. Kalau yakin batalkan puasa di bulan Ramadan, lah qasar lah. Saya sudah tanya beberapa orang ustaz masalah ini karena sering mengqasar saya lihat. Lalu saya tanya, bisa tidak puasa lagi? Ternyata tidak yakin mereka. Berarti anda belum musafir. Bukan masalahnya meninggalkan puasa nanti sulit bayar, bukan itu. Artinya tidak merasa berdosa ketika membatalkan puasa. Jelas? Karena ilatnya sama, alasannya itu musafir. Kalau tidak yakin batalkan puasa, jangan yakin mengqasar salat. Menjamak boleh. Menjamak boleh. Kadang-kadang kita kena butuh karena macet di jalan dan sebagainya, dijamak. Tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya qasar, mesti dihitung safar. Wallahu ta'ala alam. Baik, sampai sini kajian kita petang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allah ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.